Okay, good morning everyone. Morning. Morning. Oke, karena teori terpental, saya akan mengawali presentasi hari ini. Oke, everyone. We are from Group T. Group 3, we will present it about cognitive learning theory. There are 2 members in our group. Yeah, next. Ini apakah slide saya nggak ganti ya? Iya, nggak ganti. Oke, bentar. Ke member dulu, nama. Okay, there are 3 members in our group. The first is Yaya Mahardikawati, ID 4011, and Teresia Xanti Bowling, ID 4027, and me, Sahdana Radizkia, ID 4044. Okay, next. Yang pertama ada pengertian teori belajar kognitif. Dalam bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir. Dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Yang kedua ada dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, dan perhatian. Dalam bidang pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan teori belajar kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan dan lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Ini perbedaan teori belajar kognitif dengan teori belajar lainnya. Pada teori behavior menekankan pada hubungan stimulus-respon reinforcement, sedangkan menurut pemahaman kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward atau ganjaran, dan reinforcement atau penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh pemahaman atau insight untuk pemecahan masalah. Paham kognitivis berpandangan bahwa tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pemahaman atau insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut.
Ciri-ciri teori belajar kognitif yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri peserta didik atau nativistik. Yang kedua, mementingkan keseluruhan holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri seorang guru atau dynamic equilibrium. Yang kelima, mementingkan pembentukan atau struktur kognitif. 6, dalam pemecahan masalah, mengutamakan pemahaman terhadap masalah atau insight. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif, yaitu tokoh dan pemikirannya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, Ter. Oke, yang pertama adalah dari Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini sebenarnya adalah seorang ahli biologi, tapi dia tertarik pada psikologi, jadi dia punya pengaruh besar di psikologi kognitif. Nah, menurut Jean Piaget, proses belajar itu akan terjadi apabila ada aktivitas individu antara lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Ketika seseorang itu berkembang menuju kedewasaan, dia akan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, akibat dari adaptasi itu akan ada perubahan-perubahan yang ada dalam struktur kognitifnya. Jadi interaksi individu tersebut dengan individu lainnya itu punya peranan penting dalam mengembangkan kognitif individu tersebut. Nah, menurut Piaget ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu. Nah, yang pertama itu ada asimilasi, yaitu pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Yang kedua ada akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif yang ada dengan situasi yang baru, dan ekuilibrasi, yaitu penyesuaian secara seimbang dan terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, contoh dalam kehidupannya, misalkan pada suatu pembelajaran matematika, seorang anak ini ingin belajar prinsip pembagian, tapi dia kan sebelumnya sudah mengerti prinsip pengurangan. Nah, ketika dia belajar prinsip pembagian ini, dia kan menggabungkan informasi yang dia punya, yaitu prinsip pengurangan, dengan informasi yang baru, yaitu prinsip pembagian. Ini yang disebut asimilasi. Kemudian selanjutnya ketika anak tersebut diberikan soal pembagian gitu, dia bisa menerapkan apa yang sudah dia pelajari di soal-soal yang diberikan tersebut. Nah, itu contoh dari akomodasi. Dan ekuilibrasi itu penggabungan keduanya. Next slide. Nah, ini menurut Piaget itu ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada sensori motor. Sensori motor ini dari usia 0 sampai 2 tahun. Ciri perkembangannya itu berdasarkan tindakan. Nah, pada tahap ini biasanya kita mengembangkan kognitif kita dengan panca indera. Jadi pada usia-usia tersebut kita itu belajar menggunakan melihat, merasakan, membau, terus merasa mencicip sesuatu begitu. Biasanya anak kecil tuh diajak mainnya tuh pakai cilukba gitu kan, cilukba. Terus bisa juga dikasih mainan yang bunyi-bunyian untuk merangsang pendengarannya. Gitu. Terus dari perkembangan usianya, kognitifnya itu juga berkembang, semakin ingin tahu. Nah, dari ingin tahunya itu, seseorang tuh pengen mengeksplorasi, kemudian dia belajar untuk berjalan, bahkan berlari gitu. Terus tahap yang kedua itu ada tahap preoperasional dari usia 2 sampai 8 tahun. Nah, ciri perkembangannya itu yang pertama menggunakan simbol, bahasa, atau tanda. Nah, maksudnya ini adalah pada tahap ini kita itu sudah memahami bahasa, gambar, gestur tubuh yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Tergantung kebiasaan yang sudah diberikan, jadi orang-orang sekitar kita, tergantung lingkungan kita memberikan contoh seperti apa. Misalkan ada kita udah biasa dikasih tahu kalau
no itu artinya tuh jangan, nggak usah. Nah, kita tuh udah tahu gitu. Memahami konsep tersebut. Nah, biasanya pada tahap ini kita tuh juga suka menghayal dan berimajinasi. Kita suka biasanya pada usia-usia ini kita suka main sama boneka, ngomong-ngomong sendiri gitu. Suka main dokter-dokteran atau keluarga-keluargaan biasanya waktu masih kecil. Nah, itu termasuk dalam tahap preoperasional menurut Piaget. Nah, yang kedua cirinya itu konsep intuitif. Nah, konsep intuitif ini artinya kita tuh kepo segala hal. Kita tuh uh, ingin tahunya tuh sangat. Jadi kita sering tanya ke orang tua kita atau orang sekitar kita. Gitu. Nah, kemudian pada tahap yang selanjutnya yaitu operasional konflik usia 8 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, jadi perkembangannya pakai aturan jelas atau logis. Pada tahap ini kita tuh udah bisa berpikir sesuatu tuh secara logis. Kita bisa mengklasifikasikan sesuatu, bisa mengurutkan sesuatu. Nah, itu di tahap ini. Dan yang terakhir itu ada tahap operasional formal, yaitu usia 11 sampai seterusnya nih seharusnya. Di beberapa sumber ada yang nulis sampai 18 tahun, ada beberapa sumber yang menuliskan sampai up gitu, terusnya. Jadi perkembangannya itu bisa menentukan hipotesis, mengetahui bisa paham abstrak, terus deduktif dan induktif, logis dan probabilitas. Nah, jadi next. Nah, selanjutnya ini ada teori kognitif menurut J.S. Brunner. Nah, J.S. Brunner ini adalah seorang psikologi yang mendalami tentang belajar kognitif. Nah, menurut J.S. Brunner, teori kognitif yang dikemukakannya itu menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajarinya, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep tersebut. Nah, maksudnya konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang ditemukan dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Brunner sendiri, belajar yang bermakna itu hanya terjadi apabila proses belajar itu dengan melakukan eksperimen atau penemuan. Nah, menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang itu melalui 3 tahap dari caranya melihat lingkungan. Yang pertama ada tahap enaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk mengetahui lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya kayak anak-anak itu menggunakan pengetahuan motorik melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu tahap ikonik, yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Gitu. Nah, dan yang ketiga ada tahap simbolik. Nah, tahap simbolik itu adalah seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, seseorang itu belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, kemudian matematika, dan lain-lain sebagainya itu sudah paham gitu. Bisa di next. Mohon maaf, ini karena laptop saya lemot, mungkin bisa dibantu Zaki untuk share screen. Ya,
Yang ketiga ini ada Ausubel dengan teorinya belajar bermakna. Jadi Ausubel ini juga merupakan psikologi pendidikan yang terkenal gitu. Nah, menurut Ausubel, Ausubel ini mengklasifikasikan belajar dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama itu berhubungan dengan cara informasi atau materi pembelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Nah, jadi menurut Ausubel peserta didik itu akan belajar dengan baik jika isi atau struktur rasional konten itu bisa dipresentasikan dengan baik. Dan dimensi yang kedua menyangkut dengan cara bagaimana peserta didik dapat mengkaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada, misalkan fakta, konsep-konsep, generalisasi, dan lain-lain sebagainya yang dimiliki oleh siswa dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Mungkin bisa next. Nah, yang keempat ini ada teori Gestalt. Nah, menurut teori Gestalt itu teori Gestalt ini itu dirintis oleh J.R. von Ehrenfels. Nah, kemudian dikembangkan oleh Kafka, Kohler, dan Bernstein. Nah, dalam teori belajar Gestalt ini itu biasa juga disebut dengan self theory atau insightful learning. Nah, insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu permasalahan. Jadi intinya insight itu pemahaman gitu. Nah, belajar insight adalah sebagai berikut. Yang pertama, insight tergantung dari kemampuan dasar. Yang kedua, insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Yang keempat, insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. Jadi pemahaman itu harus dicari, nggak bisa langsung paham, tapi harus berusaha. Yang kelima, belajar dengan insight dapat diulangi. Dan yang terakhir, insight sekali dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Jadi, belajar menurut teori kognitif itu adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Nah, implikasinya itu untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Next. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dalam teori kognitif. Yang pertama adalah peserta didik itu bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam berpikir. Dan yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda yang konkret. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Kemudian selanjutnya, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan, karena mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Bisa di next.
Nah, di sini ada kelebihan dari teori belajar kognitif. Yang pertama itu, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan dan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif ini salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat materi-materi yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan, seperti pada SD, SMP, dan SMA maupun pada sekolah-sekolah kejuruan. Next. Nah, dalam teori belajar kognitif ini ada juga kekurangannya. Yang pertama, selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Yang ketiga, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Oke, sudah selesai. Mungkin teman-teman ingin bertanya. Ya, silahkan, Tara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan teori belajar kognitif itu mayor diterapkan proses pendidikan di Indonesia, kan? Itu kan jadi yang ingin saya tanyakan adalah contoh implementasi dari teori belajar kognitif. Baik, terima kasih. Ya. Yang mungkin bisa langsung saya jawab, contoh implementasi teori belajar kognitif pada tingkatan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, yaitu cara membedakan isi pembelajarannya, misalkan, atau cara kita mengajar anak SD, SMP, SMA itu kan berbeda. Dari TK udah, TK biasanya dari TK itu kita belajarnya kan ngajarinya itu pakai gambar atau seperti main-main lah, karena pada tingkatan anak TK itu kan cara belajarnya itu berbeda dengan anak SD, apalagi anak SMP gitu. Di anak SD pun cara belajarnya itu berbeda. Di anak SMP sudah bisa mulai pakai eksperimen kayak gitu-gitu, karena kan sudah bisa menentukan abstrak seperti itu. Nah, di SMA juga kita sudah mengenal namanya percobaan, eksperimen seperti itu. Mungkin bisa ditambahi dari teman-teman. Dari Tara sendiri apa udah jelas atau perlu diulangi? Sudah jelas, terima kasih.
Okay, any more question? Iya, Hamdani, silahkan. Oke, terima kasih. Tadi kan saya jadi bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, kalau seumpama hasilnya itu tidak sesuai atau tidak apa tidak sesuai apa yang direncanakan gitu, maksudnya tidak sesuai dengan tujuannya, apakah itu masih bisa disebut teori belajar kognitif gitu? Apakah bisa dimengerti? Iya, sebentar saya akan diskusikan dengan teman-teman terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tambah itu slide 5. Nah, yang nomor 2 itu mementingkan keseluruhan, itu keseluruhan apa? Iya, baik. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua ini bisa saya jawab terlebih dahulu. Kan teori belajar kognitif ini saling berhubungan antara satu orang ke orang lain, itu mementingkan hubungannya tersebut, terlibat kayak tingkah laku mereka itu berhubungan gitu loh. Lah, mementingkan keseluruhan ini dari seluruh aspek orang-orang tersebut, tidak hanya dari peserta didik tapi juga gurunya, seperti itu. Ya, dari Dina mungkin bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, tadi kan disebutin kalau teori belajar kognitif ini butuh penyeimbang dari teori yang lain ya. Nah, itu kira-kira teori belajar apa yang bisa dikombin? Apa dari teori belajar sosial kemarin dan teori belajar bioprinsip kemarin itu bisa dikombin? Gitu. Terima kasih. Mungkin bisa diulangi Dina, soalnya kurang jelas suaranya. Iya. Kan tadi disebutin kalau teori belajar kognitif ini butuh kayak penyeimbang dari teori belajar yang lain ya. Nah, kira-kira teori belajar apa yang bisa digabungin sama diimbangin sama teori belajar kognitif ini, dari teori belajar sosial kemarin atau dari teori belajar bioprinsip ini bisa nggak dikombin dengan teori belajar kognitif? Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Terima kasih. Selanjutnya, Alfariza bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang ciri-ciri teori belajar kognitif. Untuk ciri-ciri nomor 4 dan 6, itu penjelasan lebih lanjutnya gimana dan contohnya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Menjawab pertanyaan dari Hamdani tadi, tentang kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, apakah masih disebut teori kognitif? Jadi, teori kognitif ini mementingkan pemahaman, lebih memahami, lebih mementingkan insight.
Nah, saya juga baca di beberapa sumber itu dikatakan bahwa lebih baik kalau peserta didik itu tahu tujuannya untuk memotivasi gitu. Misalkan kalau kita memasuki bab baru itu kan pasti ada kayak eh, apa ya bilangnya tujuan pembelajaran gitu. Nah itu juga salah satu eh, pengimplementasian teori belajar kognitif di pembelajaran siswa. Tuh. Jadi kalau misalkan insight itu sudah didapat, pemahaman didapat, pasti hasilnya itu juga sesuai. Mungkin seperti itu. Bisa ditambahkan dari teman-teman. Mungkin sudah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfariza tadi. Untuk yang nomor 4 dan 5 ya tadi, Alfa? Ciri-ciri yang nomor 4 dan 5 ya? 4 dan 6. 4 dan 6. 4 dan 6, oke. Lah, mementingkan keseimbangan dalam diri seorang guru. Tadi yang seperti saya katakan, dalam diri seorang guru itu harus terlebih dahulu memahami agar mudah menyampaikan ke siswa. Jadi interaksi antara keduanya itu tidak berat sebelah gitu loh. Jadi interaksi keduanya itu bisa sejalan, bisa kedua guru tersebut bisa membuat faham, membuat pemahaman yang jelas kepada siswa yang tersebut. Begitu. Untuk nomor 6 sendiri dalam pemecahan masalah mengutamakan pemahaman terhadap masalah. Jadi seperti yang dikatakan Tere tadi itu teori belajar kognitif ini tuh mementingkan pemahaman daripada proses belajarnya. Jadi mungkin proses belajarnya bisa dilakukan secara perlahan dulu, baru agar pemahamannya dari siswa tersebut itu baik, seperti itu. Bagaimana, Alfa? Terima kasih. Sudah jelas. Iya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Jadi, untuk teori belajar kognitif ini, menurut kami, ini bisa digabung dengan teori behavior, di mana yang lebih menekankan pada tingkah laku. Jadi, kalau teori belajar kognitif ini kan lebih menekankan pada pemahaman. Dan kalau di behavior ini lebih menekankan pada tingkah laku, di mana seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisinya, di mana yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan sesuatu itu, mohon maaf, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi itu, yaitu berupa tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Mungkin seperti itu, apa bisa diterima, Dina? Ya, terima kasih.
Okay, is it clear? Or any more question? Oke, bagus ya. Jadi untuk pertemuan 4 ini sebenarnya materinya itu pengolahan informasi dan teori belajar kognitif ya. Betul ya adik-adik ya? Halo? Ya, tapi Bu Dia, ya, tapi Bu Dia belum lihat, belum dibahas tentang yang pengolahan informasinya tadi ya, pemrosesan informasinya. Apa sudah dibahas tadi di PPT-nya, Tere? Mungkin Bu Dia kelewatan. Pengolahan informasi kami nggak bahas Bu, karena informasinya kan disuruh bikin PPT, disuruh presentasi tentang teori belajar kognitif aja. Gimana Tere, maaf? Kami nggak membahas tentang pemrosesan informasi karena kemarin kan cuma disuruh presentasi tentang teori belajar kognitif aja. Oke, baik. It's okay. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh di stop share, ditutup presentasinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Sekarang Bu Dia izin share screen. Bu Dia menambahkan aja ya, karena ini ada kaitannya adik-adik, pengolahan informasi dan teori belajar kognitifnya. Bentar ya. Udah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebelum masuk ke teori belajar kognitif ini adik-adik, kita bahas ini dulu ya. The Atkinson and Shiffrin ya said it was related to information processing theory. Ya, jadi ada kaitannya. Apa itu? Jadi teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan ke otak. Dari otak. Nah, itu yang dialami oleh Atkinson dan Shiffrin. Jadi ada pemrosesan, processing, storage and retrieval, pemanggilan of knowledge from the brain, dari otak. Jadi terkait dengan memori ya. Jadi makanya disebut dengan pemrosesan informasi, teori pemrosesan informasi. Nah, ini untuk bagannya ya, diagramnya, urutan pemrosesan informasi. Oke, jadi the sequence of information processing, that's how it reaches to the brain. Ya, urutan pemrosesan informasi itu bagaimana yang sampai di otak tadi ya. Asalnya yang pertama dari rangsangan dari luar, ya, dari sistem indera. And then it enters to the sensing register, register penginderaan. In a short time, then it enters to apa yang disebut dengan pemrosesan awal or pre-processing, ya. And after the initial processing, it might not arrive, or we could say it's lost.
hilang. Hilang. But there are also those who are in the early process. Bisa juga ke pemrosesan awal. Setelah dilakukan pemrosesan awal bagaimana? Bisa aja nggak nyampe ya. Atau disebut dengan loss tadi ya, hilang. Tapi ada juga yang masuk ke proses awal ini, pemrosesan awal. Kalau udah berhasil melakukan pemrosesan awal, informasi akan masuk ke dalam memori kerja atau memori jangka pendek dulu melalui proses yang namanya pengulangan dan pengkodean ini. Nanti informasi itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Dari memori jangka panjang ini bisa dipanggil kembali sehingga dalam waktu singkat atau jangka pendek, yaitu informasi itu bisa disampaikan atau dipanggil kembali. Itu adalah urutan pemrosesan informasi ya. Namun demikian adik-adik, dari memori jangka pendek ini bisa jadi lupa. Bisa jadi lupa. Nah, supaya nggak lupa gimana? Harus dilakukan pengulangan. Gitu ya. So this is a diagram for the sequence of information processing ya, urutan pemrosesan informasi ini awalnya harus tahu dulu tentang ini ya. Oke, next we will discuss one by one. Start from register penginderaan ya. Nah, di sini register penginderaan udah ditulis ya. Komponen sistem memori tempat informasi diterima dan disimpan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi ini masa transisi sebelum dilakukan pemrosesan awal ya. Dari register penginderaan tadi itu bisa menimbulkan banyak persepsi ya. Persepsi sendiri itu apa? Nih ya, udah ditulis. Persepsi adalah suatu interpretasi seseorang terhadap rangsangan. Kemudian masuk ke register penginderaan. Nah, itu banyak sekali persepsi di sini ya. Pasti adik-adik udah nggak asing ya dengan kata apa persepsi ini. Well, this perception is influenced by several variables. Ada banyak variabelnya, dipengaruhi oleh beberapa variabel ya. Ada mental status, ada pengalaman masa lalu, ada knowledge, motivation, attention, assumption. Nah, mungkin bisa jadi lebih dari 6 ini ya. Setidaknya ada 6, tapi bisa jadi ada juga variabel yang lain. Nah, untuk ini tadi udah dibahas sama kelompoknya Kaire ya. Psikologi Gestalt ya. Nah, Gestalt itu berarti bentuk atau konfigurasi ya, merupakan gerakan di Jerman ya ini dengan tokoh-tokoh seperti Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Kohler. Nah, jadi itu yang fokus pada bahwa kita mempersepsi keseluruhan unit daripada potongan-potongan sensasi. Bahwa keseluruhan sensasi memiliki makna lebih dari bagian-bagian sensasi itu, katanya. Itu yang disebut dengan konfigurasi, terkait dengan apa tadi? Persepsi ya, terkait dengan persepsi. Nah, lebih spesifik lagi, to be more specific, here is another term whose name is closure. Closure atau melengkapi. Nah, supaya lebih spesifiknya, ini ada istilah yang namanya melengkapi atau closure, yaitu tendensi mental untuk mengorganisasikan persepsi, sehingga persepsi itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya nggak direspon oleh otak kita ya, melalui pemrosesan awal tadi, sebelum masuk ke apa? Memori jangka pendek ya. Nah, ini for example. Nih, Bu Dia punya gambar. Nah, di sini
Apa yang bisa adik-adik lihat? You will see the relationship between the background image here. There are two pictures, right? Anyone who wants give opinion about this slide, about this picture? Okay. Can I have? Siapa ini? Sebentar, Budia nggak bisa lihat kalian adik-adik. Budia stop share dulu ya. Oke, siapa yang mau memberi opini tentang gambar tadi? Yang pertama kali dilihat apa? Kalau saya gelas. Tere gelas, oke bagus. Ada yang lain? Saya melihat dua orang yang saling bertatapan, Bu. Oke, Sylvia bagus. Ada opini lain? Kalau saya melihat dua botol atas bawah. Oke, bagus. Ada jawaban lain? Any opinion? Any more opinion? Nah, at first you can see a picture of a cup. Bisa jadi ini apa? Piala juga bisa, piala ya enggak? Piala. Terus ada cewek berhadapan ini ya, sama yang ini ya. Terus kata siapa tadi? Ada gelas atas bawah. Alifan ya. Siapa tadi? Maaf. Nah, ya. This is called closure, adik-adik. Ini yang disebut dengan closure tadi. Tendensi mental ya untuk mengorganisasikan persepsi itu agar masuk akal. Oh, this is probably a face picture. The second possibility is the cup or goblet. Apa goblet itu? Piala ya. Banyak kemungkinannya. Ya, next. What does the closure look like? It could be a girl. Is it only a girl? Apakah ini cuma gadis aja? How about this one? How about this one? How many people are there? Apa persepsi yang bisa kita berikan di sini? Maybe the first person to say this is the person who wears thick clothes. The second, it's people's head. Ada yang jadi hidung. Oke. Banyak sekali makhluk hidup di sini ya, kalau dilihat ya, ada di sini, di sini, di sini ya. Terlihat ya, adik-adik ya. Ini juga orang ini. Ya, kalau di sini ya kakek-kakek, ini kepala. Ya, banyak sekali persepsinya ya. Silakan dihitung ada berapa gambaran atau wajah nanti. Ya. So this is the relation of perception to what is called Gestalt psychology earlier. Ya. Keterkaitan persepsi dengan psikologi Gestalt tadi. Then there is a girl, ya. But if it reversed, it become like this. Nah, jadi kakek-kakek ya. Pertama jadi cewek, gadis gitu. Kalau dibalik jadi kakek-kakek. Ini tergantung sudut pandangnya aja ya. Tergantung persepsi masing-masing. Oke, next. Nah, something like this.
Kalau ini coba gerakan kepala ya, mendekati lalu menjauhi gambar yang ada di slide ini. What do you perceive about this? Apa yang Anda persepsikan? Anyone who want to give opinion about this slide? Can you hear my voice? Hello? Yes, we can. Okay. So it definitely produced a different effect, yeah. So this is what I'm trying to do. So when I bring my face or my eyes closer, the perception is different from what I receive in my brain when I move away from the point. Ya, pasti efeknya berbeda-beda ya. Budia juga udah coba deketin mata, berbeda persepsi dengan yang Budia terima di otak saat menjauhi titik. Itu beda. Oke, sama dengan ini. Ini juga if we focus on the point in the middle, nih, if we move, bring our eyes closer to the point, the circles around, it will rotate, ya, akan berputar. Begitu juga saat menjauhi. Ini bisa dicoba nanti. Oke, next. Nah, short term memory, memori jangka pendek ya. Jadi setelah register, penginderaan, tadi kita masuk ke memori jangka pendek. Apa itu memori jangka pendek? Ini udah ditulis ya, komponen memori di mana sejumlah informasi yang terbatas dapat disimpan dalam waktu beberapa detik. Jadi kapasitasnya 5 sampai 9 bits informasi. Jadi dalam waktu tertentu hanya bisa berpikir 5 sampai 9 hal yang berbeda ya untuk memori jangka pendek ini. Caranya gimana? How's the method? There is memorization, repeating, pengulangan, atau rehearsal ya. Nah, itu adalah proses supaya informasi yang tidak cukup di memori jangka pendek tadi ya, yaitu dengan cara pengulangan atas informasi yang dapat meningkatkan pengendapan informasi itu sendiri. Setelah itu ada long term memory. Nah, memori jangka panjang. Sistem memori tempat menyimpan informasi untuk periode waktu jangka panjang. Nah, di sini para ahli membagi menjadi 3 bagian ya. Ada episodik, ada semantik, ada prosedural. Apa perbedaannya dari ketiga ini? Kita bahas yang episodik dulu ya. Nah, ini jadi secara episode ya. Secara episode pengalaman masing-masing itu akan tersimpan sampai saat ini. Jadi di sini menyimpan gambaran dari pengalaman pribadi. Beda dengan yang semantik. Kalau memori semantik itu menyimpan fakta dan pengetahuan umum ya. Jadi apa aja skemanya dari skemata yang ada di otak, kemudian membentuk jaringan mental dari konsep-konsep yang berkaitan yang mempengaruhi pemahaman atas informasi baru. Jadi kalau episodik tadi lebih ke arah pengalaman pribadi ya untuk episodik ini. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini procedural memory. Nah, informasi yang disimpan tentang bagaimana melakukan sesuatu.
Ya, salah ini adik-adik, maaf ya. Or to do something. Ini tadi pengalaman pribadi kan yang ini ya, episodik. Kalau yang prosedural ini to do something, bagaimana melakukan sesuatu ya. Nah, ini kita rangkum the difference in the three memory levels. Ya, starting from the characteristic, kemudian ada mulai dari karakteristiknya, ada register perindraannya gimana, di jangka pendeknya gimana, di memori jangka panjangnya gimana. Nah, itu seperti apa. We take one sample. For example, how is the capacity? Kapasitas. Nah, if in the sensing register is big, ya, short-term storage small, long-term storage unknown limits, tidak diketahui batasnya. Kalau dihilangnya informasi bagaimana? Nah, kalau di register penginderaan meluruh. Kalau di jangka pendek pergeseran kemungkinan meluruh. Untuk jangka panjangnya kemungkinan tidak ada yang hilang. How about the duration? How about the duration? Durasi. Durasi di register penginderaan ini sampai 2 detik aja ya. Di jangka pendek bisa sampai 30 detik, di jangka panjang bisa bertahun-tahun ya. This is the difference in memory levels ya. Perbedaannya. Oke, next. Nah, this is an overview of the three types of memory. Episodic memory ini you can gymnastic exercise, bisa latihan senam, imun boost ya. Kalau semantiknya library concept, konsep perpustakaan. Untuk proseduralnya, if you use science tool, for example, microscope or measuring instruments, for example, caliper, ya, jangka sorong, mikroskop, alat ukur. Nah, itu kalau menggunakan alat-alat IPA itu masuk di memori prosedural. Nah, ini tadi, ini faktor-faktor yang memperkuat memori jangka panjang ya. Ini bisa dibaca, nanti PPT-nya Budia share di PJ, Silvi ya, PJ-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, we focus on the causes of forgetting and remembering. Penyebab lupa dan ingat ya. Jadi informasi itu kan bisa dilupakan ya. Bahkan bisa juga diingat. Apa penyebabnya? Penyebabnya 3 ini. Yang pertama, interference ya. Yang kedua, hambatan. Kalau ada hambatan pasti ada kemudahan yang dialami oleh seorang individu. Kemudian yang ketiga, efek pertama dan terakhir. Nah, untuk yang interferensi ini suatu proses yang terjadi bila mengingat kembali informasi tertentu dihalangi atau dihambat oleh adanya informasi lain dalam memori. Jadi kalau konsep gelombang itu interferensi ya. Perpaduan gelombang bisa saling menguatkan, bisa melemahkan. Nah, di sini identik dengan melemahkan, dihalangi atau dihambat informasi yang lain, tumpang tindih gitu ya. Misalnya di IPA juga, contoh lain konsep arus listrik merupakan aliran elektron. Loh, tapi ada yang berasumsi bahwa itu adalah muatan positif atau proton. Mana yang benar? Nah, itu menyebabkan interferensi pada peserta didik, pada siswa.
Selanjutnya kita bicara hambatan dan kemudahannya. Jadi kalau ada hambatan pasti ada kemudahan ya adik-adik ya. Di sini ada pembagiannya. Yang pertama hambatan retroaktif. Nanti juga ada kemudahan retroaktif. Terus ada hambatan proaktif dan kemudahan proaktif. Untuk hambatan retroaktif sendiri ini penurunan kemampuan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya disebabkan mempelajari informasi yang baru. Setelah retroaktif ada yang namanya hambatan proaktif, yaitu penurunan kemampuan mempelajari informasi baru disebabkan oleh pengetahuan yang ada saat ini. Kalau tadi kan mengingat kembali yang telah dipelajari sebelumnya ya. Nah, kalau proaktif penurunan kemampuan mempelajari informasi baru disebabkan oleh pengetahuan yang ada saat ini, gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, dari hambatan dan kemudahan kita berikan contoh di IPA ya, di fisika ya. Kalau di hambatan retroaktif itu terkait notasi, simbol. Di fisika kan ada besaran vektor dan skalar. Nah, kebetulan ini P. Yang satunya adalah tekanan, tapi P juga bisa jadi momentum. Nah, ini yang menjadi hambatan retroaktif. Kemudian ada hambatan proaktif. Ini bicara gaya ya, gaya konservatif dan gaya non-konservatif atau tidak pada lintasan gerak. Ada juga kemudahan proaktif. Di sini pemahaman gradien, kemiringan. Kalau di fisika dari persamaan garis lurus, ini membantu menentukan hubungan dua variabel fisika ya, misal dari matematika, berkontribusi pada fisika gitu. Selanjutnya untuk kemudahan retroaktifnya, pemahaman gaya dasar yang analog antara gaya satu dengan yang lainnya seperti gravitasi, elektromagnetik gitu ya. Nah, ini untuk persamaannya. Lanjut ke efek pertama dan terakhir. Apa itu efek pertama? Efek pertama ini di sini ditulis kecenderungan untuk butir-butir yang muncul di awal. Nah, yang pertama kali itu pasti lebih mudah diingat daripada yang lain, gitu ya. Untuk efek pertama ini. Contohnya apa? Pacar pertama, Bu. Pandangan pertama, itu kan juga mudah diingat ya. Ayo, adik-adik bisa kasih contoh untuk efek pertama ini apa yang kira-kira mudah diingat daripada yang lain gitu. Halo? Beda dengan efek terakhir ya. Apa itu efek terakhir? Kecenderungan untuk butir-butir muncul pada bagian akhir suatu daftar lebih mudah diingat dari butir-butir yang lain. Nah, itu efek pertama dan terakhir. Yang tengah-tengah ini menjadi tantangan bagi guru supaya mudah diingat. Jadi nggak hanya ada efek pertama dan terakhir, gitu ya. Nah, ini bisa dibaca materinya. Nah, kita lanjut ke strategi memori. Ini udah dibahas belum tadi sama kelompoknya Tere? Belum, Bu. Belum ya? Oke, Budia bahas sedikit di sini ya. Jadi ada belajar verbal, ada pasangan berkait,
Ada deret urut dan hafalan bebas. Ini contoh-contohnya ya. Kalau verbal, pasangan berkait, deret urut, ingatan bebas. Untuk pasangan berkaitnya ada pengkodean rangsangan, pemilihan rangsangan, ada pelukisan, ada mnemanik, ada kata-kata kunci. Untuk deret urutnya dan hafalan bebas ada huruf awal, kata pancang. Kata pancang bersajak ada metode lokasi. Jadi masing-masing nanti dideskripsikan, setidaknya nanti adik-adik bisa berlatih ya, memberikan contoh ya, terutama bagi calon guru kepada peserta didiknya. Jadi ini bisa mempelajari strategi-strategi memori ini. Ini untuk contoh pasangan berkaitnya. Misal di fisika ya, ada besaran pokok dengan satuan, alat ukur, dan dimensi. Terus ini ada deret urut. Terus ada ingatan bebas. Ini contoh mnemanik. Di sini ada lensa konvergen. Oh, ini yang mengumpulkan sinar. Kalau lensa divergen, oh ini yang disebarkan gitu ya. Lensa cembung, lensa cekung. Nah, ini bagaimana strategi-strategi pengajaran kognitif bisa membantu siswa belajar. Jadi di sini ada kiatnya ya, adik-adik ya. Apa aja itu? Nih, cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan pola-pola dan urutan umum. Baik itu perbuatan guru, siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi merupakan kerangka umum kegiatan belajar mengajar itu dalam suatu rangkaian bertahap menuju tujuan yang telah ditetapkan ya di sini ya. Nah, tujuan penggunaan strategi belajarnya itu apa? Tujuannya membentuk siswa yang independen ya, strategik dan mandiri. Ini karakteristiknya ya, bisa dibaca nanti ya. Nah, ini untuk bagian-bagiannya pembagian strategi-strategi belajar kognitif ada 4 ya. Ada mengulang, elaborasi, organisasi, metakognisi. Jadi masing-masing memiliki subcabang ya. Khusus untuk yang paling kanan ini, untuk yang metakognisi ini merupakan strategi belajar tentang bagaimana belajar itu sendiri. Atau menentukan, atau memilih, atau memastikan strategi mana yang cocok. Mengulangkah, elaborasikah, organisasikah, atau metakognisi. Berarti levelnya paling tinggi ya, yang metakognisi ini ya. Bisa jadi nanti pilih yang mengulang, atau menggarisbawahi, atau membuat catatan pinggir, atau bisa jadi dielaborasikan dengan membuat catatan analogi atau PQ4R. Itu udah pernah dengar ya adik-adik ya, PQ4R. Atau digabungkan dengan strategi organisasi, misal outlining, pemetaan konsep, mnemanik, pemotongan, akronim. Nah, ini contoh untuk menggarisbawahi bagi calon guru ya, untuk catatan pinggirnya atau note taking. Note taking, ini misalnya di buku, di satu halaman ada catatan pinggirnya gitu ya. Ada juga analogi. Nih, contoh untuk analogi. Di sini PQ4R tadi, P-nya preview, Q-nya question, R yang pertama read, R yang kedua reflect, R yang ketiga recite, R yang keempat review. Nah, ini siapa penggagasnya? Ada Thomas and Robinson nih ya. Nanti bisa dibaca juga. Ini mnemonics. Ada akronim. Nah, akronim ini juga kiat-kiatnya nanti untuk membantu peserta didik untuk hafalan ya adik-adik ya. Misalnya di sini ada kan nggak mungkin hafalan K, N, A, C, A, M, G gitu ya, susah ya. Jadi bisa bikin kalimat untuk mempermudah hafalan. Jadi K-nya ini kalau, N-nya nanti, C-A-nya sesar, meninggal, MG, alam, AL gitu dan seterusnya.
Atau mungkin bisa kasih contoh yang lain, hafalan yang gampang selain ini. Mungkin hafalan planet-planet yang mulai terdekat dengan matahari gitu. Siapa yang mau memberi contoh? Itu Bu, mungkin lapisan-lapisan atmosfer. Oke, Kamdani, gimana? Cara hafalinnya gimana? Itu kalau sesuai akronim tadi biasanya itu saya pakai kata-kata intermestro. Jadi dari paling luar, paling jauh dari bumi. Jadi ionosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, terakhir troposfer. Seperti itu. Oke, bagus. Ada lagi yang mempermudah hafalan? Saya Bu. Menggunakan lagu Oh, iya. mungkin, Bu. Oke, Syahda, Santi, siapa aja tadi? Syahda dulu, silahkan. Kalau saya biasanya ngafalin planet dari yang terdekat dari bumi. Gimana itu, Syahda? Meve Buma Yusa Unep. Jadi Me untuk Merkurius, V Venus, Bu Bumi, Ma Mars, U itu untuk Jupiter, Sa Saturnus, Ne Neptunus. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Nanti bisa diajarkan ke peserta didik ya, Syahda ya, biar mereka nantinya nggak kesulitan untuk menghafal. Oke, bagus. Bagus, Syahda. Untuk Santi, Santi gimana? Menghafalkan apa nih? Kiat menghafalin apa? Biasanya dulu itu pakai lagu, Bu. Jadi biar hafal gitu. Oke, bagus. Nyanyi ya berarti Santi. Untuk Iya. materi apa itu Santi? Bahasa Arab, Bu. Oke, gimana? Coba. Kayak ana, anta, antuma, antum gitu. Tapi dijadikan lagu gitu. Anak kan saya gitu. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Oke, Zaki. sama kayak Santi Bu, pakai nyanyian itu yang Alkana itu Bu, Kayak gimana itu? pengeluaran Alkana, pakai lagunya Havana itu. Bentar Bu, lupa. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Sambil tunggu Zaki ada lagi? Banyak sebenarnya adik-adik. Apalagi kita kan ngajar IPA ya. Jadi harus punya banyak strategi, harus punya banyak kiat, cara. Gitu ya. Oke, selain akronim, tadi udah Budia stop ya, sebentar. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, selain akronim tadi ada link word atau kata berkait. Ini juga mempermudah untuk hafalan. Kalau di sini rumusnya adik-adik. Misalnya, pencet. Misalnya di sini ada V sama dengan IR. Nih, Valentino Rossi ya. V sama dengan IR. Terus ada W sama dengan PT. Hafalannya dalam belajar menirulah semangat. Semangat ini bisa jadi W dari Patimura, PT. Kemudian W sama dengan ini ya. Untuk mendapatkan tenaga ekstra kita harus mengonsumsi vitamin secara irit. Nah, lanjutannya ini irit agar lebih hemat. Terus janganlah iri atas kemampuan P orang lain. Gitu ya. Jadi harus punya kiat-kiat strategi untuk membantu peserta didik. Apalagi di mata kuliah IPA. Gitu ya adik-adik.
Oke, nanti kalian jam 1 ada undangan dari Prof. Erman tuh ya? Iya, Bu. Oke, jadi dilanjutkan asinkronus ya adik-adik. Ini Budia punya tugas, gampang kok ini. Ini, hambatan dan kemudahan dalam IPA. Materi yang simpel-simpel aja, nggak apa-apa. Hambatan retroaktifnya gimana, hambatan proaktifnya gimana, kemudahan proaktifnya gimana, kemudahan retroaktifnya gimana, gitu ya. Yang simpel-simpel aja. Nanti biasanya dikumpulkan di mana? Vinesa atau di Google Drive? Biasanya di Google Drive, Bu. Oke, baik. Nanti dikumpulkan ke PJ ya. Gampang kan ini? Mohon maaf, Bu, izin bertanya, itu diketik Silakan. atau bagaimana? Boleh diketik di Word ya, Silvi. Oh, baik, Bu. Dikumpulkan di Google Drive melalui Silvi nanti ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai tugasnya? Izin bertanya, Bu. Silakan, Kamdani. Itu kan ada kayak hambatan, kemudian ada 4 proaktif sama retroaktif. Nah, itu berapa ya? Perhambatannya itu bebas babnya atau harus satu bab dimasukkan ke 4 itu tadi? Dibahas di 4 itu tadi. Atau setiap itu bebas babnya? Boleh, bebas. Boleh, bebas. Kalau kemungkinan ada dalam satu materi, oke, it's okay, silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan atau beda materinya, nggak apa-apa. Bebas. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, dilanjutkan asinkronus ya, kalau gitu ya. Bu, mohon maaf, izin bertanya lagi. Ya, Untuk silakan. tugasnya terakhir pengumpulannya kapan, Bu? Seminggu ya, minggu depan sama Bu Eni ya? Iya, Bu. Iya, sama Bu Eni. Nggak apa-apa, nanti minggu depan Silvi kirim link Google Drive-nya ke Budia. Tapi kalau bisa sekarang juga diselesaikan biar nggak ada utang-utang tugas lagi ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi sebelum Budia tutup dan dilanjutkan asinkronus? Nggak ada? Oke, thank you everyone. Semoga bermanfaat ya. Hopefully the knowledge can be useful. And stay positive, stay happy, stay healthy. Mohon maaf kalau ada salah baik disengaja maupun tidak sengaja ya. Budia akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.